Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di catatan Omdot. Beberapa minggu kemarin sempat saya share gitu ya beberapa video terkait dengan demokrasi. Dan memang banyak pertanyaan daripada rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian yang bertanya dari paham demokrasi itu sendiri secara ideologis itu seperti apa, dan apakah penerapan demokrasi di Indonesia sudah memang berjalan dengan baik ataukah belum gitu ya. Dan banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang beberapa dari teman-teman sudah di-share atau disampaikan kepada saya. Oke. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk demokrasi itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos di sini atau kratein di sini berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi di situ adalah pemerintahan yang kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Atau kalau kita misalkan melihat dari penjelasan Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu merupakan the government from the people, by for the people, and for the people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah suatu sistem pemerintahan yang memang cenderung efektif untuk diterapkan dalam suatu negara, karena pemimpin diambil tidak dari aspek keturunan gitu ya, tidak diambil daripada aspek dinasti semacam kayak raja, tidak seperti itu gitu ya. Kalau misalkan sistemnya kerajaan gitu ya, bentuk negaranya itu otomatis gitu ya, peralihan kekuasaannya juga secara turun temurun. Tapi dari suatu sistem demokrasi di sini memang penerapannya lebih kepada pergantian pemimpinnya itu dipilih langsung oleh rakyat gitu. Ada yang langsung, memang ada juga yang keterwakilan gitu, diwakilkan gitu ya, secara penyampaiannya gitu. Nah, dari demokrasi itu sendiri memang ada klasifikasi dari demokrasi. Salah satunya itu ada demokrasi secara titik beratnya gitu. Terus ada juga secara penyampaiannya, dan ada juga demokrasi secara ideologi gitu ya, berdasarkan ideologi. Dan kalau misalkan kita bisa pahami gitu ya, dari demokrasi secara titik beratnya memang itu ada 3 aspek. Aspek pertama ada demokrasi secara formal, yang kedua material, yang ketiga ada demokrasi gabungan. Kalau misalkan dalam demokrasi formal itu cenderung biasanya diterapkan di negara-negara liberal gitu, seperti Amerika Serikat, bahwa cenderung menitik beratkannya kepada persamaan politik. Jadi persamaan politik ini ya harus disamaratakan, tidak ada perbedaan atau tidak ada khusus tertentu. Namun dalam sektor yang lain seperti sektor ekonomi itu cenderung bebas gitu ya, untuk paham atau menitik beratkan dari demokrasi formal itu sendiri. Dan yang kedua ada demokrasi material. Di demokrasi material ini menitik beratkan kepada persamaan ekonomi. Jadi persamaan ekonomi ini yang mereka inginkan itu ya tidak ada kategori kelas lah gitu ya. Jadi semua sama, tidak ada istilah si kaya ataupun si miskin lah gitu, untuk demokrasi secara material gitu. Dan memang ya tadi itu ya, menitik beratkan kepada aspek ekonomi, namun untuk aspek perpolitikan itu tidak terlalu ditekankan atau tidak ada persamaan satu sama lain, tidak, karena ada faktor lain lah untuk di paham demokrasi material ini. Yang ketiga, titik beratnya itu ada titik berat secara gabungan. Jadi menitik beratkan dalam konteks gabungan di sini yakni mengambil sisi baiknya dan membuang sisi buruknya dari demokrasi formal maupun demokrasi material. Yang kalau misalkan menitik beratnya aspeknya seperti itu, ya Indonesia ngambil bagian yang ketiga gitu ya, yang gabungan. Dan yang kedua ada klasifikasinya itu berdasarkan ideologi. Kalau misalkan berdasarkan ideologi, ada beberapa hal juga terkait dengan
suatu paham ini secara cara pandang dan pemikiran. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau lebih dikenal dengan demokrasi liberal gitu ya, bebas gitu. Bahwa masyarakat diberikan keleluasaan atau kebebasan secara individu, sehingga pemerintahan atau negara tidak condong untuk fokus kepada rakyat gitu ya. Jika rakyat melakukan aspirasi ataupun melakukan penolakan terhadap suatu negara, cenderung bebas gitu. Tidak ada pengekangan tertentu kepada masyarakat. Itu biasa tumbuh dan berkembang di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat. Namun aturan di negara tersebut malah banyak mengikatnya itu kepada orang-orang yang duduk di jajaran kekuasaan. Itu lebih mengekangnya itu ke sana. Tapi untuk kebebasan individu, kebebasan rakyat itu cenderung ya sangat bebas lah gitu. Hanya kan muncul dengan kata atau istilahnya itu freedom gitu ya, kebebasan. Itu di Amerika Serikat ya banyak tuh gitu. Seperti itu. Terus yang kedua ada demokrasi proletar gitu, atau dikenal juga dengan demokrasi rakyat. Biasanya dari paham ini lebih kepada dan condongnya itu ke suatu paham Marxisme ya, atau komunis gitu. Karena memang dari paham ini negara ingin menghilangkan kelas-kelas sosial gitu ya, menghilangkan istilah gelar kebangsawanan, menghilangkan juga dalam runtutan strata gitu ya. Mereka tidak mau ada si kaya ataupun si miskin, atau ada keturunan darah biru sampai misalkan masyarakat biasa, itu dihilangkan dalam tatanan negara komunis. Sehingga ada istilah kalau misalkan di negara komunis itu sama rata sama rasa. Mereka tidak mau misalkan di masyarakatnya atau di warganya itu memang ada ya si kaya terus miskin, mereka nggak mau, sehingga ada penyamarataan dalam suatu sistem ini. Ini berkaitan dengan sistem demokrasi material yang terletak pada titik beratnya itu gitu ya, berhubungan. Sehingga kalau misalkan menurut pakar yang lain, ada Mr. Krenberg sempat berkata bahwa komunis ini gitu, ini lebih mendewakan pemimpinnya gitu. Sehingga yang memang cenderung kalau misalkan kita lihat di negara-negara komunis, sosok pemimpin di sini jadi sosok founding yang memang sangat kuat gitu. Ucapannya itu bisa jadi aturan, mau itu sudah tertulis ataupun tidak, asalkan dia mengucapkan suatu hal itu bisa jadi aturan dan bisa menjadi hukum gitu untuk di negara-negara komunis. Nah itu sering dan memang banyak terjadi, dan cenderung memang dalam penerapannya itu cenderung diktator atau otoriter, memaksakan kehendak negaranya gitu. Sehingga faktor daripada kebebasan individunya itu memang sangat kurang sekali gitu. Sehingga dari sektor apapun yang memang dimonopoli oleh negara, kalau misalkan di negara komunis gitu ya, atau dari paham demokrasi proletar atau demokrasi rakyat itu sendiri. Nah ini ruang lingkupnya terjadi di beberapa negara seperti Korea Utara, terus Cina gitu. Bahkan ya sempatlah terjadi tragedi di negara kita terkait dengan adanya suatu partai yang berhaluannya itu komunis itu di Indonesia, sehingga sempat mengalami suatu pergesekan sampai pemberontakan yang terjadi. Banyak beberapa kalangan atau beberapa tokoh masyarakat yang diculik dan sampai dibunuh. Bahkan jenderal-jenderal yang ada di negara kita pun sempat diculik dan dibunuh sampai dimasukkan ke lubang buaya ya, sumur gitu, macam kayak sumur lagi dimasukkan ke situ. Itu banyak korbannya ya dulu gitu. Sehingga itu yang menjadi suatu teori atau sistem demokrasi yang pernah dan sempat diterapkan di negara kita, dan itu banyak lah gitu ya, di negara-negara lain juga sama. Hanya saja memang dari demokrasi itu sendiri itu cenderung kepada pengaplikasiannya di negara-negara masing-masing itu sesuaikan dengan kebutuhan atau adatnya masing-masing gitu, dalam suatu negara. Sehingga Indonesia pun mengambil suatu langkah
demokrasinya itu lebih kepada demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada nilai dasarnya itu Pancasila, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya, sampai ke sila kelima itu penerapannya gitu. Dan untuk proses penyalurannya yang ketiga itu ada secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau misalkan secara langsung bahwa masyarakat diajak untuk memilih pemimpinnya, itu ya memang berpartisipasi langsung juga memilih gitu. Dalam konteks permusyawaratan itu masyarakat juga dapat hak untuk memilih pemimpinnya untuk secara langsung gitu, melalui pemilihan umum. Kayak setelah reformasi lah gitu ya, penerapan daripada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah itu kebanyakan dipilihnya itu memang secara langsung dari rakyat semua, masyarakat sipil, sampai beberapa orang-orang tertentu di kalangan pemerintahan juga. Tapi untuk yang kedua, dan yang secara tidak langsungnya itu adanya keterwakilan, sehingga sempatlah di negara kita pun ketika memilih presiden waktu dulu zaman Bapak Soeharto ya, presiden RI yang kedua, itu sempat pemilihan umumnya itu memang diwakilkan. Jadi legislatif yang menjadi wakil rakyat, mereka mewakilkan pemilihannya gitu, sehingga cenderungnya ya kita bisa lihatnya gini, kalau misalkan partai mana yang paling banyak dan berkoalisi dengan pemerintah gitu ya, atau presiden, maka ya presiden itu pasti bakal menang terus gitu ya. Sehingga hampir sampai 30 tahunan ya Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden gitu, karena kebanyakan daripada anggota MPR-nya itu memang daripada fraksi Golkar gitu ya, di bawah naungan Bapak Soeharto. Nah, itulah kalau misalkan kita melihat secara penyalurannya gitu ya, secara tidak langsungnya seperti itu. Jadi masyarakat tidak memilih, hanya saja diwakilkan oleh wakil rakyat, dan cenderung itu tidak efektif untuk kategori aspirasi gitu ya, yang memang bisa diterapkan di negara kita. Terus sebelumnya sempat ada pertanyaan juga, apakah demokrasi di negara kita sudah tercapai atau terlaksana atau belum? Ya kalau misalkan kita lihat tolak ukurnya gini aja gitu. Ketika suatu teori itu bagus, suatu bahan itu bagus, atau suatu materi itu bagus, tapi tergantung daripada aplikasinya gitu. Tergantung daripada orang itu mengimplementasi daripada tindakannya. Hanya saja ya kita bisa lihatlah gitu. Sekarang kan mulai banyak orang-orang yang ditangkap oleh pemerintah gitu ya, atau ditangkap oleh penegak hukum dikarenakan melanggar undang-undang ITE gitu ya, informasi transaksi elektronik gitu. Itu banyak yang ditangkap dengan tudingan atau dengan tuntutannya itu adalah ujaran kebencian atau penghinaan atau pelecehan gitu ya, banyak itu. Sehingga ya memang cenderung satu sisi aspek kebebasan kita berpendapat ya sulit gitu ya, kayak semacam gini lah, kita memang tujuannya tidak menghina, tapi kalau misalkan orang lain ngerasa terhina ya bisa jadi pidana gitu ya kalau misalkan untuk aturan ini. Sehingga ya memang menurut saya aturan semacam undang-undang ITE ini ya apa ya, kayak aturan karet lah gitu ya, ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memang ya nggak suka ke orang lain, atau misalkan ketika orang lain mengatakan sesuatu dia tidak siap lah secara lahiriahnya gitu. Sehingga banyak orang yang melaporkan dan menuntut orang lain gitu dengan dasar undang-undang ITE ini gitu. Ya bagi saya sendiri kalau misalkan untuk ukuran penghinaan dan sebagainya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus untuk kerana pidana. Sebetulnya kerana perdata pun, karena kan ini mengatur hak perseorangan atau kelompok gitu ya, terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Cenderung kalau misalkan itu tidak mencelakai nyawa, itu tidak jadi masalah gitu. Tinggal hanya berkomunikasi, musyawarah atau tabayun, selesaikan dengan baik-baik tanpa harus ada pihak-pihak yang dipenjarakan gitu ya. Seharusnya seperti itu sih kalau misalnya menurut saya gitu. Sehingga terlaksana atau tidak ya begini realitanya gitu ya.
satu sisi secara teoritisnya terlaksana, tapi secara praktisnya memang alur daripada demokrasi itu sendiri memang tidak, dan mengalami kemunduran lah gitu daripada aspek yang benar-benar demokrasi itu sudah hilang sebetulnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya paling untuk kajian materi dari demokrasi ya seperti itu ya gitu ya, kurang lebihnya gitu. Nanti kalau misalkan kita sudah mulai lanjut lagi ke bahan berikutnya ya kita kaji lagi berikutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.